di dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kesempatan pagi ini kembali kami boleh datang kepadamu. Tuhan, sebelumnya Engkau ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Kuasai keberadaan kami seluruhnya yang Bapa, roh, jiwa, dan tubuh kami. Hati pikiran kami kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpin kami di jalan-Mu, khususnya di dalam kami membaca, mendengarkan firman-Mu. Kiranya mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan beri kami kemampuan-Mu Bapa untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak berdosa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat pagi ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Roh Kudus. Ayat bacaan kita saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, Roh Kudus sudah ada di dalam dunia ini sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yesaya 63 ayat yang ke-11. Lalu teringatlah mereka pada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Allah menaruh Roh Kudus di dalam hati manusia. Pada zaman Musa, kuasa Roh Kudus menyertai Musa untuk membelah laut Tebrau di depan mereka dan menuntun bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa untuk melintasi samudra raya seperti sebuah jalan raya. Sedangkan Fir'aun dan pasukannya yang berkuda ditenggelamkan ke dalam laut Tebrau. Dan kita melihat bagaimana Simson disertai oleh kuasa Roh Kudus Allah pada zamannya. Dan pemazmur mengatakan bahwa kita tidak bisa menjauhi Roh Kudus Tuhan. Kita tidak bisa lari dari hadapannya. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap bajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi inilah saudara bukti-bukti bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam dunia ini dan bekerja di antara manusia karena Roh Allah ditaruh di dalam
hati manusia oleh Allah sendiri, yaitu manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus bahwa ia akan mengutus Roh Kudus setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga? Saudara, Roh Kudus adalah Roh Allah yang hidup. Roh Kudus adalah Allah sendiri dan sungguh-sungguh Allah. Kita melihat bagaimana Petrus menegur Ananias. Kemudian Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau berdusta terhadap Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu, selama tanah itu tidak dijual? Bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi Roh Kudus adalah sungguh-sungguh Allah sendiri. Dan Roh Kudus adalah pemberian Allah kepada orang-orang percaya. Dan Roh Kudus tidak diberikan kepada dunia ini, karena dunia tidak dapat mengerti dan tidak dapat menerima Roh Kudus. Dan dunia tidak melihat Roh Kudus dan tidak mengenal siapa Roh Kudus sebenarnya. Itu sebabnya Roh Kudus tidak datang untuk dunia ini, tetapi Roh Kudus datang dan diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya. Bahkan Roh Kudus hidup di dalam kita, di dalam hati kita, serta memberikan kepada kita suatu kehidupan kepada roh kita. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Roh Kudus tinggal dalam hati orang percaya, dalam kehidupan orang percaya, untuk dikuduskan dan dimeteraikan untuk kerajaan sorga. Karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu, itu supaya kamu menjauhi percabulan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kita untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran
yang kamu percayai. Saudara, Allah kita adalah Allah yang kudus dan sorga adalah tempat yang kudus. Oleh sebab itu adalah kehendak Allah supaya setiap orang yang tinggal di dalam sorga adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Dan supaya setiap orang menjadi kudus, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Pengudusan adalah pekerjaan daripada Roh Kudus Allah. Roh Kuduslah yang memimpin kita di dalam seluruh kebenaran Allah untuk kita mengerti kehendak Allah dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan goyah dan jangan memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu kemurtatan dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Wahyu 21 ayat 7-8. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kiranya Roh Kudus menghidupkan setiap perkataan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Dia adalah Roh Allah yang berkuasa, yang diberikan Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dia sudah ada di dalam dunia ini dan Dia menyertai kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan sampai pada kesudahannya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dia tetap menyertai kita, Dia tetap menguatkan kita untuk kita tetap percaya kepada Allah dan kita tetap di dalam pengudusan oleh kuat kuasa Roh Kudus Allah, sehingga kita layak menjadi bagian di dalam kerajaan sorga yang mulia. Amin. Berbahagia setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Bapa hidupkan setiap perkataan firman-Mu dalam hati kami. Beri kami kemampuan-Mu Bapa, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu, supaya kami layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan-Mu, untuk kami senantiasa berjaga-jaga di dalam kehidupan kami, hingga Engkau tetap menyelamatkan kami, baik di saat kami, oh Tuhan, tertidur maupun di saat kami terjaga-jaga. Engkau tetap memeliharakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini segala doa dan permohonan kami yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.